Casemiro mendapat kesempatan untuk menjadi starter dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Real Sociedad pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Namun, gelandang asal Brasil ini tidak selalu mendapat kesempatan bermain sejak menit pertama. Di bawah asuhan Amorim, Casemiro seringkali kesulitan memperoleh waktu bermain yang konsisten. Ia hanya tampil dalam 7 dari 16 laga Premier League yang dilatih oleh Amorim. Casemiro, yang sebelumnya bermain untuk Real Madrid, mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan perannya sebagai pemain cadangan. Ia ingin bermain lebih sering, untuk klub yang telah meraih 20 gelar Liga Inggris tersebut. Jika seorang pemain duduk di bangku cadangan dan merasa senang, maka dia tidak berguna bagi tim manapun, kata Casemiro kepada wartawan. Tentu saja saya ingin bermain. Saya ingin mendapatkan lebih banyak menit, tetapi pelatih yang membuat keputusan, dan saya sangat menghormatinya serta klub ini. Liverpool dikabarkan berencana mengubah komposisi lini serangnya pada musim panas 2025. Mohamed Salah kemungkinan besar akan pergi, karena kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas tersebut. Selain itu, masa depan Darwin Núñez juga masih belum pasti. Kehilangan Salah tentu akan menjadi masalah besar bagi Liverpool, karena mereka membutuhkan pemain yang bisa mencetak banyak gol dan memberikan assist, seperti yang dilakukan Salah. Sebagai langkah antisipasi, Liverpool dilaporkan tertarik untuk merekrut Alexander Isak. Striker Newcastle ini semakin menunjukkan performa yang mengesankan di Premier League. Rumor ketertarikan Liverpool terhadap Isak pun dikonfirmasi oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein, yang menyebutkan bahwa The Reds memang menargetkan Isak pada musim panas 2025. Namun saat ini, Liverpool dikabarkan siap menghentikan pengejaran terhadap Isak, karena mereka enggan terlibat dalam persaingan harga yang tinggi dengan klub lain. Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool yang sangat dihormati, mengumumkan rencananya untuk kembali ke Anfield pada akhir musim ini. Kembalinya Klopp ini terjadi setelah Arne Slot, pelatih Liverpool saat ini, mengundangnya untuk hadir dalam pertandingan terakhir tim, di mana mereka memiliki kesempatan meraih gelar juara Premier League. Klopp, yang meninggalkan Liverpool di akhir musim lalu, menyatakan keinginannya untuk merayakan kesuksesan tim bersama para pendukungnya. Sejak kepergian Klopp, Arne Slot berhasil membawa Liverpool ke puncak klasemen Premier League dengan keunggulan yang cukup besar. Saat ini, Liverpool unggul 13 poin dari Arsenal dan berada dalam posisi yang sangat baik untuk memenangkan gelar. Kendati demikian, Klopp menyatakan bahwa ia tidak ingin mengganggu tim yang tengah berjuang di fase penting musim ini. Pablo Gavi sempat dianggap sebagai salah satu bakat muda terbaik di Barcelona, namun posisinya mulai merosot di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Meskipun telah mencatatkan 24 penampilan musim ini dengan 2 gol dan 3 assist, Gavi tidak lagi menjadi pilihan utama di lini tengah Blaugrana. Kehadiran Dani Olmo dan konsistennya performa Pedri serta Frenkie de Jong membuat kesempatan Gavi untuk tampil sebagai starter semakin terbatas. Menurut El Nacional, Barcelona tidak berniat untuk menjual Gavi, tetapi mereka akan mempertimbangkannya jika ada tawaran yang melebihi 80 juta euro. Di antara klub-klub yang tertarik, Paris Saint-Germain menjadi yang paling aktif, sementara Manchester United juga terus memantau situasi Gavi. Real Madrid dilaporkan tengah merencanakan langkah ambisius untuk merekrut 3 pemain bintang dari Liga Inggris pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Trent Alexander-Arnold, bek Liverpool, menjadi prioritas utama Los Blancos, karena kontraknya di Anfield akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Spekulasi mengenai kepindahannya ke Bernabeu semakin berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Selain Alexander-Arnold, bek andalan Arsenal, William Saliba, juga menjadi incaran Madrid. Pemain asal Prancis ini telah berkembang pesat menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, muncul nama mengejutkan dalam daftar belanja Madrid, yaitu Adam Wharton dari Crystal Palace. Gelandang muda berbakat ini, kini menjadi perhatian klub ibu kota Spanyol tersebut. Masa depan Mike Maignan sebagai kiper utama AC Milan masih belum jelas. Kedua belah pihak masih dalam pembicaraan perpanjangan kontrak yang berlangsung cukup lama. Menurut laporan dari Calcio Mercato, sebenarnya Maignan dan AC Milan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk perpanjangan kontrak sebelum pergantian tahun. Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi terkait penandatanganan kontrak baru tersebut. Spekulasi muncul, bahwa Milan mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual Maignan, jika ada tawaran besar yang datang di musim panas. Jika kontrak baru ditandatangani, itu tidak berarti Maignan tidak akan dijual, tetapi lebih untuk menjaga nilai pasarnya. Situasi kontrak Maignan saat ini, mencerminkan pendekatan hati-hati Milan dalam mengelola aset mereka. Romelu Lukaku bergabung dengan Napoli, setelah dibeli dari Chelsea seharga 30 juta euro pada musim panas lalu. Pemain asal Belgia itu menandatangani kontrak hingga 2027, yang berarti pada saat itu usianya akan mencapai 34 tahun. Pada usia tersebut, waktu yang tersisa bagi Lukaku untuk bermain di level tertinggi sepak bola semakin terbatas. Lukaku sendiri mengungkapkan, bahwa dia ingin kembali ke Belgia untuk memperkuat Anderlecht, klub yang pertama kali membawanya ke dunia profesional. Aku akan mengakhiri karirku di Anderlecht, klub masa kecilku. Aku sudah berjanji kepada putraku, yang kini bermain di sana, ungkap mantan pemain Manchester United tersebut. Keinginan Lukaku untuk kembali ke tanah kelahirannya, dan mengakhiri karir di Anderlecht, menunjukkan kedekatannya dengan klub tersebut, dan komitmennya terhadap janji yang telah dibuat kepada keluarganya.
Setelah meraih kemenangan tipis atas Athletic Bilbao kemarin, Claudio Ranieri mengakui bahwa masih ada banyak aspek kecil yang perlu diperbaiki untuk membuat timnya lebih sempurna. Saya rasa, memberikan kepercayaan kepada pemain adalah hal paling penting yang bisa dilakukan pelatih. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan jika Anda mulai ragu, pemain akan kehilangan rasa percaya dirinya, kata Ranieri. Saya memberitahu mereka di mana mereka bisa meningkatkan kemampuan, tetapi juga memberikan kebebasan untuk menyerang dan menciptakan ancaman bagi lawan. Kami harus terus melanjutkan progres ini, tetapi kami juga perlu mengurangi kesalahan dalam umpan dan mengoper bola dengan lebih cepat. Kami sudah menyelesaikan hal-hal mendasar, jadi sekarang saatnya untuk fokus pada detail kecil yang dapat mengubah tim yang baik menjadi tim yang luar biasa. Liverpool dilaporkan telah menghubungi Bayern Munchen mengenai kemungkinan transfer Kingsley Coman pada musim panas yang akan datang. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Sky Sports Germany, Florian Plettenberg. Bayern Munchen sendiri dikabarkan siap melepas Coman, seiring dengan rencana mereka untuk merombak skuad. Pemain internasional Prancis tersebut juga telah membuka kemungkinan untuk meninggalkan Bundesliga. Menurut Plettenberg, Coman dan Bayern telah sepakat bahwa perpisahan pada musim panas ini merupakan langkah terbaik. Menurut laporan tersebut, Liverpool memang tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu, namun Coman lebih memprioritaskan kepindahan ke Timur Tengah, dengan salah satu dari 4 klub besar Arab Saudi menjadi tujuan utamanya. Brahim Diaz pernah dipinjamkan oleh Real Madrid ke AC Milan, yang membuatnya semakin berkembang selama masa peminjamannya di Italia. Selama di Milan, pemain timnas Maroko ini semakin matang, dan sering tampil dalam skuad utama Madrid, meskipun lebih sering sebagai pemain pengganti. Hingga musim ini, ia telah mencatatkan 36 penampilan di berbagai kompetisi. Brahim Diaz kini menjadi pemain andalan Carlo Ancelotti. Namun, Madrid kini dihadapkan pada dilema besar, karena Diaz mendapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, dengan nilai mencapai 80 juta euro, seperti yang dilaporkan oleh Vichajes. Identitas klub tersebut masih belum diketahui. Saat ini, Diaz masih terikat kontrak dengan Madrid hingga 2027. Jika dijual pada musim panas 2025, Madrid berpotensi meraih keuntungan besar dari penjualan sang pemain. Liverpool saat ini tengah mencari bek kiri baru, dan mereka dilaporkan mengincar Milos Kerkez sebagai pengganti jangka panjang Andrew Robertson. Kesempatan Liverpool untuk mendatangkan pemain berusia 21 tahun ini semakin terbuka, setelah Bournemouth dikabarkan telah menetapkan harga sekitar 40 juta pounds untuk Kerkez, menurut laporan dari The Telegraph. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Liverpool bukan satu-satunya tim yang tertarik, karena Manchester United dan Real Madrid juga sedang memantau perkembangan pemain asal Hungaria ini. Jika kedua klub tersebut ikut bersaing, Bournemouth bisa mendapatkan keuntungan besar dari peningkatan harga yang terjadi. Bournemouth sendiri membeli Kerkez dari AS Alkmaar dengan harga 15,5 juta pounds, sehingga jika dijual dengan harga 40 juta pounds, mereka akan meraih untung besar. Leandro Paredes, bintang sepak bola Argentina, mengungkapkan bahwa Lionel Messi sempat tidak berbicara dengannya selama 3 bulan, setelah komentar yang ia buat dalam sebuah pertandingan Liga Champions. Paredes dan Messi telah lama bermain bersama di timnas Argentina, dan sempat menjadi rekan setim di PSG. Namun, hubungan mereka sempat tegang ketika Messi masih membela Barcelona. Insiden tersebut terjadi pada tahun 2021, saat Barcelona kalah 1-4 dari PSG di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Di tengah pertandingan, Paredes melontarkan komentar kepada rekan-rekan setimnya, yang kebetulan terdengar oleh Messi. Messi salah paham, dan mengira komentar tersebut ditujukan kepadanya, yang akhirnya membuatnya kecewa, dan memilih untuk tidak berbicara dengan Paredes selama beberapa bulan. Namun sekarang, Paredes mengaku sudah baikan dengan Messi. Dalam sebuah momen yang menghibur di Stadion Al-Awwal Park, Cristiano Ronaldo tidak bisa menahan tawa saat melihat seseorang yang tampak mirip dengannya. Pada pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Shabaab yang digelar pada Sabtu kemarin, Ronaldo berinteraksi dengan Gökmen Akdogan, seorang penggemar asal Turki yang dikenal dengan julukan Ronaldo KW. Gökmen, yang berada di tribun, mencoba mendekat dan menyapa idolanya. Ronaldo pun memberikan komentar lucu dengan gaya khasnya, "Kamu tidak mirip dengan saya," sambil tertawa melihat penampilan Akdogan yang dianggapnya tidak serupa. Kejadian ini semakin menghibur, ketika Akdogan membalas dengan teriakan, "Kamu yang terbaik." Ronaldo pun dengan cepat merespons, "Kamu jelek sekali. Kamu tidak mirip dengan saya," sambil tertawa. Momen ini memperlihatkan sisi humoris Ronaldo, yang biasanya terlihat serius di lapangan. Kobbie Mainoo masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Namun, ia termasuk salah satu pemain dengan gaji terendah di skuad utama, yaitu sekitar 20.000 pounds per minggu. Pemain timnas Inggris ini dilaporkan meminta gaji sekitar 180.000 pounds per minggu, untuk memperpanjang kontraknya. Namun Manchester United dikabarkan enggan memenuhi permintaan tersebut, karena kondisi keuangan klub. Menurut laporan dari The Guardian, Mainoo diperkirakan akan menolak tawaran kontrak baru dari Manchester United, dan berniat untuk meninggalkan Premier League, serta mencari peluang bermain di luar negeri. Klub dikabarkan siap melepas Mainoo dengan harga sekitar 70 juta pound. Perwakilan pemain disebut telah mengadakan pembicaraan panjang dengan pihak Manchester United, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan mengenai masalah gaji.
Alisson Becker kembali menunjukkan penampilan impresif saat Liverpool menghadapi PSG di Liga Champions. Kiper asal Brasil ini melakukan 9 penyelamatan, yang memastikan kemenangan 1-0 bagi The Reds di Parc des Princes. Alisson pun mengakui bahwa Liverpool sudah mempersiapkan diri menghadapi tekanan besar dari PSG di leg kedua nanti, dan harus berjuang keras sepanjang pertandingan. Meskipun tampil luar biasa, legenda Liverpool, Mark Lawrenson memperkirakan Alisson akan meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Lawrenson melihat adanya indikasi bahwa The Reds sudah bersiap untuk berpisah dengan kiper utama mereka. Spekulasi mengenai kepindahan Alisson telah muncul sebelumnya, dan meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun, Lawrenson yakin Liverpool telah menyiapkan penggantinya untuk musim depan. Pertandingan antara Arsenal melawan Manchester United selalu menjadi momen yang istimewa. Namun, laga di Old Trafford akhir pekan ini akan menjadi lebih berkesan bagi Mikel Arteta. Sebab, manajer asal Spanyol tersebut akan mencatatkan pertandingan ke-200 di Premier League, menjadikannya pelatih ke-13 yang mencapai angka ini bersama satu klub. Sejak pertama kali melatih Arsenal pada Desember 2019, Arteta telah meraih 118 kemenangan, menjadikannya salah satu pelatih dengan awal terbaik di Liga. Dalam sejarah Arsenal, Arteta bahkan telah mengalahkan Arsene Wenger dalam hal jumlah kemenangan di 200 pertandingan pertamanya. Kini, ia berdampingan dengan pelatih legendaris lainnya. Di sisi lain, Arteta juga memiliki rekor yang sangat baik saat melawan Manchester United, dengan 7 kemenangan dari 10 pertandingan di Premier League. Nico Paz adalah salah satu talenta paling menjanjikan yang ada di Serie A saat ini. Dalam 25 penampilannya bersama Como, Nico Paz berhasil mencetak 6 gol dan 5 assist. Penampilan impresif tersebut menarik perhatian Inter Milan. Simone Inzaghi telah meminta manajemen untuk segera merekrut pemain berusia 20 tahun itu pada jendela transfer mendatang. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, telah mengadakan pertemuan dengan ayah Nico Paz, yang juga mantan pemain dan rekan setim Zanetti di timnas Argentina. Namun, Inter masih harus menunggu keputusan dari Real Madrid, karena Los Blancos memiliki hak untuk memulangkan Nico Paz. Ketika ia bergabung dengan Como dari Madrid pada musim panas lalu, terdapat klausul yang memberikan opsi bagi Madrid untuk membawa kembali Nico Paz pada akhir musim ini, atau pada 2026. Sandro Tonali, secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Italia saat ini, menjadikannya incaran menarik bagi Juventus. Bianconeri dikenal sering merekrut talenta terbaik dari Italia, dan Tonali yang kini bermain di Newcastle United, masuk dalam daftar target mereka. Namun, kepindahannya ke Inggris sebagai salah satu pemain Italia termahal dalam sejarah, membuat kemungkinan kembali ke Serie A menjadi tantangan besar dari sisi finansial. Meskipun demikian, Juventus tetap berkomitmen untuk mendatangkan pemain top Italia, termasuk Tonali. Namun, statusnya sebagai pemain kunci di Newcastle, membuat transfer ini sulit dilakukan. The Magpie sendiri puas dengan penampilannya, dan didukung oleh pemilik mereka, serta tidak tertekan secara finansial untuk menjual gelandang tersebut, yang membuat proses negosiasi semakin rumit. Berita duka datang dari Barcelona. Dr. tim Charles Minaro Garcia telah meninggal dunia, yang menyebabkan pertandingan Barcelona melawan Osasuna pada pekan ke-27 La Liga ditunda. Seharusnya, Barcelona melakoni pertandingan ini pada Minggu dini hari. Segala persiapan di Stadion Olympique Louis Kompany sudah berjalan lancar, dengan tim yang telah berada di stadion. Bahkan, Barcelona sudah mengumumkan susunan pemain yang akan tampil melalui media sosial, dan para pemain sudah berada di lapangan untuk pemanasan. Namun, pertandingan tersebut dibatalkan. Melalui pengumuman resmi, pihak klub mengumumkan bahwa pertandingan Barcelona melawan Osasuna ditunda, akibat meninggalnya Dr. Charles Minaro Garcia. Manchester City tidak berhasil meraih poin setelah kalah 0-1 dari Nottingham Forest dalam pertandingan pekan ke-28 Premier League yang digelar di City Ground. Meskipun ada banyak peluang, babak pertama berakhir tanpa gol. Callum Hudson-Odoi menjadi penentu kemenangan Forest lewat golnya di babak kedua. Dengan hasil ini, Forest kini berada di posisi ketiga klasemen Premier League dengan 51 poin, sementara Manchester City menempati peringkat keempat dengan 47 poin. Liverpool meraih kemenangan 3-1 atas Southampton dalam pertandingan pekan ke-28 Premier League. Pertandingan ini menghadirkan drama comeback yang menegangkan bagi The Reds, yang semakin memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Meski sempat tertinggal 1-0 di babak pertama akibat gol Will Smallbone, Liverpool berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Gol dari Darwin Núñez dan 2 penalti Mohamed Salah memastikan 3 poin penting bagi tim besutan Arne Slot. Kemenangan ini semakin memperlebar jarak Liverpool dari pesaing terdekat mereka di klasemen Premier League. AC Milan menang 3-2 atas Lecce pada pekan ke-28 Serie A di Ettore Giardiniero. Di laga ini, Lecce sempat memimpin 1-0 di babak pertama, setelah gol cepat Nikola Kristovic pada menit 7. Di babak kedua, Kristovic kembali mencetak gol pada menit 59, menggandakan keunggulan Lecce. Namun, Milan bangkit lewat gol bunuh diri Antonino Gallo, dan brace dari Christian Pulisic, membalikan keadaan untuk menang 3-2. Kemenangan ini mengakhiri 3 kekalahan beruntun Milan sebelumnya, dan membawa mereka ke peringkat 8 dengan 44 poin. Inter Milan menang 3-2 atas Monza,
Dalam pertandingan pekan ke-28 Serie A di Giuseppe Meazza, Monza, yang berada di dasar klasemen, mengejutkan dengan memimpin 2-0 lewat gol Samuel Birindelli dan Keita Balde Diao. Marko Arnautovic memperkecil skor sebelum jeda babak pertama. Di babak kedua, Hakan Calhanoglu menyamakan kedudukan pada menit 64, dan pada menit 77, gol bunuh diri Giorgos Kyriakopoulos membawa Inter berbalik menang 3-2.